Di tengah arus modernisasi dan perkembangan teknologi yang sangat cepat membuat kita semakin tahu banyak hal. Tapi, apakah kita semakin tahu tentang bahasa Indonesia? Selamat datang di Tanya Bahasa. Seberapa tahukah kamu? Bersama saya Faisal Deli Alfawaz, finalis Duta Bahasa Sumatera Barat tahun 2022. Tanya Bahasa merupakan suatu inovasi Krida yang terkini dan relevan di era digitalisasi ini. Krida ini terinspirasi dari konten eksperimen sosial berupa sesi tanya jawab mengenai kebahasaan dengan memilih responden secara acak. Nantinya, sesi tanya jawab ini akan dibagi ke dalam 4 sesi. Sesi pertama, memilih kata baku dan tidak baku. Sesi kedua, menjawab padanan kata. Sesi ketiga, budaya alam Minangkabau, dan sesi keempat, membentuk kalimat. Halo teman-teman, saat ini saya sudah berada di SMA Negeri 1 Padang, Universitas Negeri Padang, di SMA Negeri 2 Padang, Universitas Andalas. Yeay. Mungkin tadi udah tahu ya nih Uni Rahmi, saya Faisal Deli dari finalis Duta Bahasa Sumatera Barat 2022 ingin menanyakan nih, jadi kita ada program namanya Tanya Bahasa, seberapa tahukah kamu? Jadi nanti bakal nanya-nanya tentang kebahasaan nih Uni Rahmi gitu. Uni Rahmi siap? Insyaallah siap. Insyaallah siap, mantap. Siap. Jadi untuk sesi yang awal ini kita ada sesi perkenalan nih. Sesi perkenalan ini mungkin Uni Rahmi boleh memperkenalkan dirinya secara singkat tapi dengan bahasa asing yang mungkin Uni Rahmi kuasai. Baik itu mungkin bahasa Inggris atau mungkin bisa bahasa Arab atau bahasa Jepang, bahasa Mandarin atau semacamnya gitu. Nanti singkat aja dan kuliah di mana gitu. Hello guys, my name is Dini. You can call me Dini. Hajime Maste, watashi no namae wa Naila desu. Wih, bahasa Jepang, mantap. Hello, my name is Vanessa Olivia. I'm 16 years old. Hi, my name is Muhammad Randa. You can call me around. Minasan, watashi wa Siska Julia Saputri desu. Sejunjung kara kimashita. My name is Dea. I am 21 and I'm study in Andalas University. Oke, terima kasih. Ini lancar banget ya bahasa asingnya, ada bahasa Jepang dan bahasa Inggris. Oke, sesi pertama ini adalah memilih kata baku dan tidak baku. Jadi aku minta di daftar ini sudah ada dua perkataan. Nanti aku minta pilih yang mana kata baku dari dua kata ini. Siap? Siap. Siap. Oke, kata pertama, Sumatera atau Sumatera? Sumatera. Pakai E. Sumatera. Sumatera. Sama kata bakunya Sumatera tulisannya. Sumatera. Yang mana? Yang pakai E? Ya. Kenapa? Kenapa? Karena memang itu di pelajaran. Iya. Oh, di pelajaran itu. Ada ketetapan Bahasa. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata yang baku adalah Sumatera, yang berarti pulau di wilayah barat Indonesia. Saat ini, peta Indonesia, peraturan perundangan, situs pemerintah pusat dan daerah masih menggunakan ejaan Sumatera. Namun sebenarnya, variasi ejaan karena penambahan vokal E merupakan hal yang kerap terjadi dalam bahasa Indonesia. Penyisipan huruf ini disebut dengan epentesis. Adapun epentesis yang menyisipkan huruf vokal disebut anaptiksis atau suara bakti. Salah satu contoh kata baku lainnya adalah samudra, bukan samudera. Lebih lanjutnya akan kita bahas di lain kesempatan ya Sobat Bahasa. Oke, lanjut pertanyaan kedua. Apotik atau apotek? Apotek bang. Apotek. Apotek. Apotik. Pakai I. Apotek. Pakai E. Pakai E. Kenapa? Karena feeling bang. Pilih. Oke. Nah kalau menurut Nisa kan ada apoteker ya, tapi apotiker kan nggak ada. Jadi mungkin apoteker jawabannya. Jawaban yang benar adalah apotek. Kata ini diserap dari bahasa Belanda dengan ejaan yang sama, yaitu apotek, yang berarti toko tempat meramu dan menjual obat. Sesuai dengan ketentuan penyesuaian ejaan asing yang diatur dalam PUEBI, huruf EE diserap menjadi huruf E. Oleh karena itu, kata yang baku adalah apotek, bukan apotik.
Selain itu, orang yang ahli dalam ilmu obat-obatan disebut apoteker, yang merupakan serapan dari kata apotheker dalam bahasa Belanda. Selanjutnya ada resiko pakai E atau risiko. Resiko. Resiko. Risiko. Risiko. Resiko. Resiko. Risiko. Oke. Kenapa? Sama sih kayak tadi, lebih apa tuh di soal tuh pas belajar bahasa Indonesia tuh bukan resiko tapi risiko. Kata yang baku adalah risiko. Kata ini diserap dari banyak bahasa. Dalam bahasa Inggris disebut risk. Dalam bahasa Prancis disebut risque. Sedangkan dalam bahasa Italia disebut risco. Oke, selanjutnya masjid atau masjid. Masjid dong. Masjid bang. Masjid. Masjid pakai A. Masjid. Biasanya masjid. 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 Kenapa masjid? Karena waktu itu bikin laporan terus bikin masjid terus salah bang. Jawaban yang benar adalah masjid. Masjid sendiri diserap dari bahasa Arab dengan ejaan yang sama pula. Pelafalan masjid cukup lumrah karena menyesuaikan dengan kenyamanan orang Indonesia dalam berbicara. Tapi kata yang baku adalah masjid. Sebagai contoh, Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Lanjut. Imbau atau himbau? Himbau. Himbau. Imbau. Himbau. Himbau. Pakai H. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata yang baku adalah imbau, yang berarti panggil, sebut, pintakan, serukan. Tapi tahukah kamu bahwa kata imbau berasal dari bahasa Minang loh, sobat bahasa? Kata ini sudah dibakukan dan terdaftar dalam KBBI Daring edisi 5. Oke, sisi kedua ini yaitu menebak padanan kata. Maksudnya adalah mengartikan padanan kata yang berasal dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia. Pertanyaan pertama, online dan offline dalam bahasa Indonesianya apa? Kalau online itu melalui jaringan, kalau offline itu luar jaringan kayak luring. Hidup. Mati. Dalam jaringan dan luar jaringan. Online tuh artinya tuh kayak sedang ada gitu loh, kayak orangnya tuh ada itu. Kalau offline tuh kayak nggak ada gitu loh orangnya. Online adalah istilah yang sering dipakai ketika terhubung dengan internet. Online memiliki padanan kata yaitu daring atau dalam jaringan, sedangkan offline merupakan istilah ketika tidak dapat terhubung dengan internet. Padanan kata dari offline adalah luring atau luar jaringan. Yang kedua adalah copy paste. Salin tempel. Meniru bang. Salin. Tempel. Mencimplak atau meniru. Kopi salin paste tempel. Berarti Salin tempel. betul. Padanan kata copy paste ini sama-sama diambil dari terjemahan bahasa Inggris, yang mana copy berarti salin dan paste berarti rekat atau tempel. Jadi padanan kata dari copy paste adalah salin rekat atau salin tempel. Oke, lanjut. Nih, sekarang tuh biasanya orang sering bilang lagi OTW atau lagi on the way gitu kan. Ntar ya, lagi on the way gitu, lagi OTW. Nah, kira-kira apa padanan katanya tuh Uni? Lagi di jalan. Dalam perjalanan. Iya, dalam perjalanan. Dalam bahasa Inggris, on the way berarti sedang dalam perjalanan. Padanan kata ini biasa digunakan ketika kita berbicara tentang rute, arah, atau jalan ke suatu tempat. Caption, kayak contohnya tuh, aku nggak tahu nih mau bikin caption apa gitu. Tahu nggak? Kutipan itu. Penjelasan sedikit dari maksud foto yang kita Unggah itu. ya. Menuliskan sesuatu. Kata-kata tentang story yang mau kita upload. Siapa di antara sobat bahasa yang suka bingung kalau harus membuat caption di media sosial? Tapi tahukah kamu bahwa caption sudah memiliki padanan kata loh dalam bahasa Indonesia? Dalam KBBI disebut takarir. Takarir adalah catatan yang dituliskan di tepi halaman kitab atau terjemahan dialog pada film yang biasanya berada di bagian bawah tayangan atau tampilan. Nah, sekarang kita masuk ke sesi ketiga, yaitu budaya alam Minangkabau nih. Dulu kan sering pas SD dan SMP kita juga belajar BAM kan dulu sekolah. Nah, sekarang aku ada beberapa pertanyaan, mohon dijawab. Di Minangkabau ini kita kenal ada sistem kekerabatan berdasarkan garis keturunan ibu. Nah, itu sistem itu disebut dengan Matrilineal. Lupa bang. Matrilineal. patriarki itu banyak.
Dalam adat dan budaya Minang, adat menetapkan silsilah keturunan berdasarkan garis keturunan ibu yang disebut sistem matrilineal. Suku Minangkabau merupakan suku yang menganut sistem matrilineal terbesar di dunia dengan lebih dari 5 juta orang. Sistem matrilineal ini sulit dibantah karena merupakan dalil yang sudah hidup, tumbuh dan berkembang di Minangkabau. Hal inilah yang kemudian membuat perempuan Minang memiliki keunikan dan keistimewaan tersendiri. Kato dan Ampe, ada apa aja? Kato Malurui, Kato Malerang, Kato Manyampian, dan Kato Mandata. Mendaki, melereng, menurun, mendata. Mendaki, menurun, melereng, dan mendata. Kata mendaki, mendata, menurun, melerang. Kato dan Ampe adalah aturan yang mengikat bagi putra-putri Minangkabau dalam berkomunikasi dan mengungkapkan pemikirannya di kehidupan sehari-hari. Sesuai namanya, Kato dan Ampe dibagi menjadi 4, yakni Kato Mandaki digunakan ketika berbicara dengan orang yang lebih tua atau dituakan, Kato Manurun untuk orang yang lebih muda, Kato Mendata ketika berhadapan dengan kawan sebaya atau sama besar, dan Kato Malereng kepada orang yang disegani. Wilayah dare atau darat di Minangkabau yaitu dikenal dengan Luhak Nantigo. Nah, Luhak Nantigo ada apa aja tuh daerahnya? Ada luhak apa aja? Aduh, lupa. Gak tau. Kurang tahu, Pak. Tanah Data, Luhak Mati Kota, Agam. Berdasarkan sejarah dan tambo Minangkabau, masyarakat Minang pertama kali bermukim di daerah lereng Gunung Marapi, kemudian menyebar ke 3 daerah di sekitar Gunung Marapi. Ketiga daerah tersebut dikenal dengan istilah Luhak Nantigo. Daerah tersebut diantaranya Luhak Tanah Datar, Luhak Agam, dan Luhak 50 Koto. Ada pepatah, tolong dimaknai sebisa mungkin, sebisa semampunya aja. Pepatah yang pertama adalah adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah. Adat itu menurut kebiasaan kita sehari-hari, kebiasaan kita tuh menurut kitabnya Allah, Al-Quran. Adat berpihak kepada syarat-syaratnya dan syarat itu berpatokan kepada kitab Allah. Kita tuh hidup tuh harus ada adatnya, dan adat itu berpedomannya ke Al-Quran. Adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah merupakan falsafah hidup masyarakat Minangkabau yang mengatur bahwa adat harus bersendikan syariat agama yang pada gilirannya didasarkan oleh Al-Quran dan Sunnah Rasul. Kan kita tuh di depan di Gapura ada alam takabang jadi guru. Nah, tahu nggak maksud dari alam takabang jadi guru itu apa? Alam bisa dijadikan sebagai guru. Belajarlah dari alam. Kita bisa belajar dari alam juga. Untuk mengajarkan kita tentang kehidupan itu. Alam takambang jadi guru. Secara harfiah bermakna segenap unsur yang ada di alam, baik itu air, angin, api, tanah ataupun tumbuhan yang terbentang luas ini dapat ditarik dan dijadikan sebagai pembelajaran hidup dan dapat menjadi ilmu sebagai bentuk nilai yang berguna bagi kehidupan. Sebagai contoh, kita melihat pada padi, yang mana ada ilmu padi. Semakin berisi, semakin merunduk. Nah, terakhir nih teman-teman, Membangki Batang Tarandam. Tahu. Membangkitkan adat istiadat. Seperti menaikkan derajat gitu, membangkitkan yang sudah nggak ada mungkin. Pepatah membangki batang terandam berarti membangkitkan kembali muruah atau kehormatan yang telah lama terpendam karena suatu keadaan. Sebagai contoh, seorang anak yang pergi merantau ke perantauan dan alhamdulillah ia sukses di sana. Secara tersirat, ia mampu meningkatkan kembali kehormatan dari keluarganya itu. Ini sesi terakhir. Nah, sesi terakhirnya adalah membentuk kalimat. Tadi kan udah ada tuh kata-kata yang didapatkan, kata-kata baru ataupun kata-kata yang mana baku dan tidak baku. Nah, boleh tolong masing-masing dari teman-teman untuk membuatkan satu aja kalimat utuh sesuai dengan PUEBI, ejaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Saya bercita-cita menjadi apoteker. Ibu pergi ke masjid. Saya menuliskan takarir untuk foto wisuda saya hari ini. Di Pulau Sumatera, pelajaran sudah dilaksanakan secara luring. Adik saya sedang dalam perjalanan ke apotek. Oke, sekian mungkin sesi kita kali ini. Terima kasih uni-uni. Tapi sebab itu ini ada sedikit cenderamata untuk uni-uni sekalian nih. Ini kita ada kipas bahasa. Yeay. Nah, sebagai apresiasi
Jadi ini ada kibas namanya kipas bahasa. Mari. Trigatra bangun bahasa, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Salam literasi. Yeay. Dari sesi tanya jawab tadi, terkumpul jawaban dari 18 responden. Berikut saya rangkum hasil jawabannya. Sesi perkenalan dilihat dari bahasa asing dasar yang dikuasai dan tingkat kemampuannya. Sesi pertama memilih kata baku dan tidak baku. Sesi kedua menjawab padanan kata. Sesi ketiga budaya alam Minangkabau. Dan sesi keempat membentuk kalimat. Dapat dilihat bahwa responden dapat membentuk kalimat menggunakan kata baku sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEB) yang baik dan benar. Ternyata masih banyak ya generasi muda yang belum terlalu memahami tentang pemaknaan Trigatra bangun bahasa. Tapi semoga video ini dapat menghibur dan tentunya mengedukasi kita semua. Saya Faisal Del Afawaz, finalis Duta Bahasa Sumatera Barat tahun 2022, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode Tanya Bahasa berikutnya ya. Jangan lupa untuk sukai, berikan komentar, bagikan, dan berlangganan ya. Dadah, sampai jumpa.